Jika ada tokoh sekaliber Hasto, sekjen partai terbesar, akan membongkar kasus korupsi, pasti bukan kaleng-kaleng. BTW, Pak Hasto tahu nggak ya, ada nama besar yang sempat disenggol di persidangan kasus BTS? Pesan Natal Uskup Agung Jakarta keras dan tegas. Korupsi dijadikan alat untuk membunuh orang atau menjegal orang. Korupsi terkesan dibiarkan, namun pada saat waktunya nanti akan digunakan untuk kepentingan atau orang tertentu. Ini merupakan contoh praktik politik yang busuk. Pesan ini menjadi penting karena disampaikan oleh lembaga agama, juga berdekatan dengan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto sendiri tidak diam. Ia mengancam akan membuka borok korupsi petinggi dan elit negeri ini. Apa bisa? Sebelum ke situ, sebagai masyarakat kebanyakan yang resah dengan perilaku korup, kita harus dukung upaya saling bongkar ini. Praktik korupsi berjalan karena berkelindan, saling menutup, saling melindungi. Makanya jika ada kasus terbongkar, orang suka bilang, pasti pembagian nggak rata nih, jadi ada yang kibus, kaki busuk membocorkan. Sehingga jika ada tokoh sekaliber Hasto, sekjen partai terbesar, akan membongkar kasus korupsi, pasti bukan kaleng-kaleng. Kasus yang dibongkar tidak receh, pelakunya juga pasti elit. Ini akan menjadi tsunami politik yang bisa membersihkan negeri ini, memotong satu atau dua generasi. Tapi apa bisa? Bukan sekali ini elit politik terjerat korupsi. Kita berharap dia nggak mau tenggelam sendirian lalu menyeret yang lain. Faktanya, banyak yang memilih menjadi martir, menanggung sendirian, menyalahkan diri karena sedang naas. Yang lain bisa selamat karena takdirnya belum tiba. Misalnya, kasus korupsi BTS yang melibatkan menteri dan sekjen Partai Nasdem disebut-sebut akan menyeret sejumlah nama besar. Nyatanya, nggak kemana-mana. Padahal saat itu Surya Paloh dan Partai Nasdem sedang berseberangan dengan rezim. BTW, Pak Hasto tahu nggak ya, ada nama besar yang sempat disenggol di persidangan kasus BTS? Tapi sebagai murid Bung Karno, pasti Hasto tidak memiliki rasa takut dalam menegakkan demokrasi. Ketakutan adalah ilusi bagi seorang pejuang. Bung Karno menunjukkan penjara adalah jalan pahit yang berujung manis kemerdekaan. Pahit yang berujung nikmat, seperti kopi.